Tangkap pelaku dapat apresiasi bukanlah solusi jika berujung eksekusi. Maraknya aksi main hakim sendiri kembali menjadi sorotan ketika warga didorong memburu pelaku kejahatan. Apakah sayembara menjadi jawaban untuk menjaga keamanan atau justru membuka ruang bagi aksi vigilante atau main hakim sendiri dan salah sasaran? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami Guru Besar Kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat sore Prof. Adrianus. Selamat sore Mbak Raisa. Prof, ini kan Gubernur Jabar KDM itu sempat menggelar sayembara berhadiah hingga 50 juta rupiah ya agar warga itu berpartisipasi menangkap pelaku begal. Memang marak ya di Bandung ini. Bagaimana menurut Prof ini? Apakah emang pemberian imbalan ini efektif agar warga juga aktif menjaga keamanan lingkungan atau seperti apa? Ya, sebagai suatu terobosan, satu alarm, satu pengingat bagi kita semua, maka terobosan Pak Gubernur KDM tentu menarik ya dan patut untuk kita apresiasi. Cuma jangan banyak-banyak, jangan sering-sering, nanti jadi kebiasaan ya. Sebab sebetulnya menangkap pelaku kejahatan adalah hal yang bersifat niscaya dan harus ya, tanpa ada atau tidak ada hadiahnya ya. Kita sebagai masyarakat itu wajib menangkap pelaku kejahatan, turut serta menangkap pelaku kejahatan, khususnya pelaku kejahatan yang memang tidak berbahaya. Nah, mengapa saya katakan khususnya? Karena sebetulnya sudah ada pihak yang memiliki kemampuan, memiliki peralatan, memiliki kewenangan juga untuk itu, yakni aparat penegak hukum. Nah, maka kita berada pada posisi membantu. Jangan sampai karena ada iming-iming hadiah, maka lalu kita yang harusnya membantu malah jadi nomor satu. Jadi di depan, hal mana kemudian menjadikan kita terekspos, terpapar dengan bahaya. Kenapa demikian? Karena pelaku kejahatan tentu tidak mau ditangkap dengan begitu saja, dia pasti melawan dan kemungkinan juga lalu mencelakakan diri kita sendiri. Demikian. Ya Prof, tapi apa sayembara seperti ini berpotensi melahirkan vigilante ini merasa punya wewenang itu untuk menegakkan hukum sendiri? Sebetulnya sudah terjadi ya pada beberapa hal, khususnya ketika dikatakan tadi ya, fenomena main hakim sendiri itu sebenarnya sudah vigilantisme tuh gitu ya. Nah, masalahnya kan begini, pertama kita sebagai masyarakat tidak cukup konsisten ya dengan usaha untuk menghilangkan budaya main hakim sendiri itu ya. Ketika barang kita kecurian, kita kemudian melakukannya. Ketika kita melihat orang lain mukulin pelaku, kita merasa kasihan, tapi ketika barang kita sendiri kecurian, kita melakukannya, jadi kita nggak konsisten. Yang kedua, nah polisi juga sama ya, ketika ada massa menghakimi, malah dibiarkan, bukannya dilerai, bukannya dipisahkan agar kemudian tidak menghakimi pelaku, malah kemudian dibiarkan. Alhasil kemudian masyarakat merasa mendapat angin, mendapatkan dukungan untuk itu. Alhasil sekarang sudah lama menjadi budaya ya, yang kemudian dilakukan oleh banyak sekali pihak di masyarakat. Demikian. Ya Prof, mungkin tadi kan Prof juga sempat bilang ya sebenarnya kalau sesekali sayembara seperti yang KDM lakukan ini tidak apa-apa gitu. Tapi ada batasan tidak sebenarnya pelaku kejahatan seperti apa yang bisa ditangkap oleh warga gitu? Ya sebetulnya secara KUHP sudah diberikan satu rambu-rambu ya, tertangkap tangan. Ya, jadi mereka yang tertangkap tangan kemudian boleh dilakukan langkah-langkah preventif lah gitu ya, bukan langkah-langkah hukum juga, untuk kemudian kita bawa dia kepada aparat. Nah di sini kan lalu titik lemahnya adalah pada saat yang bersangkutan tertangkap tangan dan kemudian lalu diserahkan kepada aparat, itu kan lalu ada jeda tuh, ada waktu. Nah maka sebetulnya ini memang merupakan kritik ujung-ujungnya kepada aparat juga ya. Harusnya aparat itu dengan cepat berada di lokasi, reaktif, responsif, sehingga kemudian lalu waktu yang kritis itu, waktu antara tertangkap tangan dan diserahkan itu menjadi makin kecil. Alhasil kemudian tidak ada ruang bagi masyarakat untuk lalu melakukan main hakim sendiri. Masalahnya adalah bahwa ketika polisi tidak mampu, ya tidak kunjung mampu ya menutup gap itu, ketika diberitahu lama datangnya, ketika diberitahu susah digapainya, begitu ya, bahkan mungkin tidak datang pula. Alhasil kemudian masyarakat mau ngapain dong? Ya pada titik tertentu ada, saya tidak mengatakan setuju, tapi ada benarnya kalau kemudian masyarakat gatal tangan dan kemudian mukuli, karena tadi nggak ada pihak yang
harusnya menjadi pelerai dalam hal ini kepolisian gitu ya. Nah, maka ini sekaligus juga menjadi satu semacam kritik bagi kepolisian untuk responsif, berada di mana-mana. Perhatikan loh, polisi sekarang sudah berada pada titik 350.000 ya. Dulu dibandingkan dengan 20 tahun lalu, polisi hanya berada pada titik 80.000. Sekarang 350.000. Artinya harusnya polisi berada di mana-mana. Ya, berada di semua titik kota atau di ujung-ujung jalan. Hal mana kalau kemudian ada apa-apa, polisi segera bisa sampai ke lokasi, ke TKP ya, dan segera bisa mengamankan dua pihak, korbannya, lalu kemudian pelakunya juga, dan tidak kemudian memunculkan atau sempat terjadi main hakim sendiri. Demikian. Berarti kuncinya itu meminimalisir jeda dari sudah ditangkap oleh warga ke sampai diserahkan ke aparat ya Prof. Nah Prof, ini seberapa besar sih resiko salah tangkap atau salah tuduh? Mungkin kan banyak warga yang salah dalam mengira oh ini pelaku suatu kejahatan misalnya mencuri atau apa, ternyata bukan, hanya karena gerak-geriknya mencurigakan atau bagaimana ini? Tentu selalu ada kemungkinan hal itu, salah tangkap ya, salah pukul gitu ya, mengira bahwa dia pelakunya ternyata bukan. Namun saya melihat persentase itu atau probabilitas untuk itu cukup kecil ya. Kenapa? Karena umumnya yang ditangkap oleh masyarakat dan kemudian menjadi sasaran main hakim sendiri adalah pelaku kejahatan yang jelas-jelas, misalnya mencopet, mencuri dan seterusnya. Jadi walaupun ada tapi jumlahnya tidak banyak. Yang ada adalah atau yang berbahaya adalah ketika pelaku kejahatan itu mampu melawan ya. Sekarang ini misalnya bahkan kepada pelaku narkotika ya, pengedar narkotika itu, lalu kemudian masyarakat juga diminta untuk memerangi. Kemudian juga terkait dengan misalnya terorisme, masyarakat diminta memerangi. Lalu kemudian kepada pelaku-pelaku curanmor, masyarakat juga diminta memerangi. Nah, itu adalah tipe-tipe pelaku kejahatan yang mampu melawan, yang melengkapi diri mereka dengan senjata. Alhasil kemudian kalau ada di antara kita yang menangkap mereka atau berusaha menangkap mereka, maka bukannya tak mungkin kemudian senjata itu diarahkan kepada kita. Alhasil kemudian kita bisa luka bahkan meninggal dunia. Nah, ini yang menurut saya perlu diwaspadai oleh kita semua nih, ya, bahwa ternyata pada beberapa hal niat baik itu nggak cukup, ya. Keberanian nggak cukup karena tadi kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki senjata juga, atau tidak memiliki kewenangan untuk menangkap mereka secara legal. Nah, di sini lagi-lagi ada titik kritis nih, missing point lagi nih, gitu ya, di mana kita sebagai masyarakat tidak berani, bahkan mungkin juga tidak dianjurkan untuk menangkap karena pelaku memiliki senjata. Tapi di pihak lain polisi yang harusnya menangkap tidak ada. Nah, iya kan? Nah, itulah titik yang harusnya diperkecil oleh kepolisian dengan cara merekrut banyak orang, merekrut banyak anggota, agar kemudian gap itu kemudian makin lama makin kecil. Demikian, moga-moga. Baik. Prof, ini kalau misalnya masyarakat berhasil menangkap pelaku, tapi tiba-tiba terjadi pengeroyokan atau misalnya pelaku ini mengalami luka yang berat, siapa yang harus bertanggung jawab secara hukum? Ya, hukum kan bicara mengenai siapa yang melakukan. Maka sebetulnya dalam hal ini, khususnya ketika ada CCTV ya, maka tentu bisa diurai itu soal siapa yang melakukan itu. Masalahnya adalah bahwa ketika polisi pernah dalam beberapa kali ya berusaha untuk menegakkan hal ini ya, bahwa pelaku kejahatan, bahwa para pengeroyok itu kemudian lalu dikenakan satu penegakan hukum, lalu kemudian ditangkap juga. Nah, saya melihat bahwa reaksi masyarakat luar biasa keras, negatif, bahkan nyinyir kepada polisi saat polisi melakukan penegakan hukum terhadap mereka yang jelas-jelas melakukan satu tidak pidana, yakni menganiaya orang. Jadi sekali lagi saya setuju bahwa pelaku kejahatan itu juga manusia yang tidak boleh dianiaya. Dengan kata lain, kalaupun dia mendapatkan satu tindakan itu harus ada batasnya. Nah, ketika ada masyarakat yang melakukan lebih daripada batas itu, maka dia sudah masuk dalam kategori penganiayaan dan layak untuk kemudian diadakan penegakan hukum. Masalahnya masyarakat nyinyir banget tuh kepada polisi ya, nyinyir lalu kemudian antipati betul. Jadi dengan kata lain, kita juga sebagai masyarakat yang kelihatannya sekali lagi tidak konsisten. Di satu pihak tidak suka dengan main hakim sendiri, tapi begitu kemudian kita menjadi pelakunya, kita yang menjadi korbannya, malah kemudian kita menjadi pendukung dari kegiatan main hakim sendiri itu. Demikian. Dalam kasus sayembara KDM, berarti ini sebenarnya sayembara tersebut tidak berlebihan dan bisa dikatakan efektif asal tidak sering-sering dilakukan begitu, Prof. Dan kalau misalnya terjadi luka-luka terhadap pelaku kejahatan yang ditangkap, itu tetap salah yang mengeksekusi atau warga yang menangkap, tidak ada salah KDM atau bagaimana nih? Ya, saya
tadi mengapresiasi dalam tanda kutip bahwa dengan sayembara itu maka semua orang bicara soal main hakim sendiri. Saya sendiri sudah berapa kali nih diwawancara hari ini tentang hal itu ya. Jadi sesuatu yang kita anggap sebagai sudah dengan sendirinya, sudah kebiasaan kita, tapi gara-gara sayembaranya Kang KDM lalu kemudian semua orang mempersoalkan dan pada dasarnya kita berbicara tentang iya ya kayaknya ada yang nggak benar nih ya kalau ini dibiarkan terus gitu ya. Nah maka moga-moga setelah adanya kasus sayembara ini maka lalu kemudian bergulir terus tuh dengan sosialisasi dari polisi, sosialisasi dari kementerian kementerian yang terkait gitu ya agar kemudian kita semua menjauhi tindakan main hakim sendiri itu yang pertama. Yang kedua, nah pihak-pihak yang harusnya menjadi pelaku dalam rangka melakukan penegakan hukum terhadap tersangka ya moga-moga juga ini kemudian disambut dengan tindakan yang lebih antisipatif, responsif ya quick action ya quick service dan seterusnya agar kemudian ruang untuk tindakan main hakim sendiri itu tidak ada. Maka misalnya sekali lagi kepada kepolisian hadirlah di berbagai tempat ya dengan jangan lalu juga hadirnya hanya pada siang hari tapi juga hadir 24 jam rajin-rajinlah berpatroli ya khususnya pada tempat-tempat yang memang ditengarai sebagai tempat untuk banyak aksi-aksi kejahatan ya konsentrasikanlah kekuatan di tempat-tempat kumuh, tempat-tempat yang sempit atau sesak. Kenapa? Karena biasanya disitulah yang kalau kemudian ada apa-apa lalu kemudian massa segera tercipta dan kemudian lalu pengeroyokan segera bisa terjadi ya. Nah maka dengan penebalan jajaran kepolisian di tempat-tempat seperti itu maka ketika ada apa-apa sekali lagi ya dengan asumsi bahwa masyarakat belum berubah yang polisi lah yang lalu kemudian mengadakan penyekatan agar niat masyarakat mengadakan satu tindakan hakim sendiri itu kemudian tidak terjadi. Moga-moga begitu. Baik, ya Prof. Adrianus dan juga pemirsa, ini Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra mengingatkan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan sayembara penangkapan begal. Yusril berharap KDM tidak menggelar sayembara menangkap begal. Menurut Yusril, penanganan tindak pidana harus mengedepankan penegakan hukum oleh aparat. Ya, Prof. Adrianus, ini kalau menurut Yusril, dia tidak setuju sama sekali dengan cara KDM ini karena benar-benar harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau menurut Prof bagaimana nih sebenarnya? Kalau menurut Prof kan tadi sebenarnya tidak apa-apa tapi ya jangan sering-sering lah begitu. Kalau menurut Prof seperti apa nih dengan pernyataan Yusril? Saya juga tidak setuju, sama sekali tidak ya. Saya hanya bilang, tadi saya bilang sekali-sekali itu lebih kepada bahwa ini kan memang satu pemecahan ya, pemecah kebekuan. Selama ini nggak pernah ada orang yang ngomong soal main hakim sendiri, tapi gara-gara Pak KDM maka semua orang lalu membicarakannya dan itu kan baik ya agar kemudian wacana publik itu terus menggeliat begitu. Nah maka memang sebaiknya semua upaya kita untuk tidak boleh main hakim sendiri itu lalu mesti ada komanya ya. Komanya apa? Komanya yakni adalah bahwa namun di pihak lain polisi juga harus aktif, juga harus responsif ya. Kalau kembali kepada motif mengapa Kang KDM itu melakukan hal itu, membuat sayembara adalah karena mereka sebagai gubernur dia juga kesel kan. Warganya bolak-balik dibegal, warganya bolak-balik menjadi sasaran pelaku kejahatan di malam hari di kota seperti Bandung. Lah, masyarakatnya adalah pembayar pajak yang harusnya aman ya. Nah, lalu kalau di pihak lain polisi katanya makin kuat, makin profesional. Lalu gimana dong ya? Apa yang bisa dia perbuat sebagai Pemda, sebagai kepala daerah? Kalau dia sendiri mengerahkan jajaran Pemdanya nggak bisa. Kalau dia hanya teriak-teriak nggak bisa, maka dia berbuat apa yang dia buat, apa yang dia mampu kan. Nah untuk itu maka kembali pada hakikat bahwa seharusnya yang kemudian lalu segera bereaksi terhadap hal ini adalah kepolisian. Karena sebetulnya adalah satu sindiran tajam ya kepada kepolisian yang dalam hal ini tidak hadir ketika masyarakatnya menjadi korban sebetulnya. Moga-moga ini direspon oleh teman-teman kepolisian sebagai satu kritik positif ya terkait dengan kinerja mereka. Demikian. Baik. Ya Prof, ini kan di sisi lain kita lihat juga ada kasus terkait pencurian ayam di Bali yang pelaku pencuriannya itu dikeroyok massa hingga tewas. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi di masyarakat? Apakah sebenarnya fenomena seperti ini menunjukkan kepercayaan warga terhadap aparat penegak hukum ini semakin menurun atau ada faktor lain?
Ya mungkin juga begini, ini semacam keresahan orang kecil ya, keresahan orang kecil keresahan masyarakat lah yang melihat hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah, ya hukum yang bisa melihat-lihat orang, hukum yang bisa dibeli gitu ya. Maka ketika melihat hukum yang bekerja seperti itu, maka kemudian dia pun seperti mengambil alih hukum itu ke tangannya, ya, dan kemudian lalu melampiaskan kepada para pelaku kejahatan. Jadi mengapa tadi saya katakan soal orang kecil, karena orang kecil lah yang kemudian menjadi sasaran dari sesama orang kecil, gitu ya. Jadi untuk misalnya mengerjai orang yang lebih atas dari dia secara sosial dan secara struktur, nggak berani juga, gitu ya. Jadi ini semacam situasi struktural ya yang terjadi di masyarakat, di mana tadi orang-orang kecil, orang-orang biasa, orang-orang jalanan itu lalu merasa bahwa hukum itu bukan sesuatu yang bisa dia gapai lah, gitu ya. Dan alhasil kemudian ketika ada orang melanggar hukum, maka hukum itu kemudian didekatkan pada dirinya dan dialah yang menjadi hakim itu sendiri. Demikian. Ya, oke, terakhir Prof, di mana sih sebenarnya batas antara pembelaan diri menangkap pelaku dan juga tindakan main hakim sendiri? Wah, ini satu hal yang penting sekali ya, dan sebetulnya secara hukum ada konsep-konsepnya, secara kepolisian juga ada konsep-konsepnya, dan juga secara studi hak asasi manusia juga jelas konsep-konsepnya. Jadi tentu dalam kesempatan ini nggak mungkin saya bisa uraikan, namun saya mau mengatakan bahwa mungkin ini menjadi satu inspirasi, Mbak, untuk kemudian disosialisasikan kepada kita semua, kepada masyarakat, bahwa ada beda antara membela diri hingga perbuatan yang bersifat tidak pidana, di mana kemudian mencelakakan orang lain, ya. Ada garis apinya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kita sebetulnya tahu ya bahwa kita itu sudah offside tuh ya, sudah keluar daripada titik api itu, tapi karena kita didorong oleh massa, ya, diteriaki, dikompori gitu ya, maka kemudian kita ikut mukul, ikut nendang, bahkan mungkin ikut membakar, yang mana menghasilkan kematian pada pelaku, ya. Nah, moga-moga dengan adanya sosialisasi yang bertubi-tubi, yang intens, maka betapapun kita dikompori untuk terus mukul dan seterusnya, selalu saja ada dari kita yang tetap mempergunakan logika dan kemanusiaan untuk kemudian bilang jangan, kita serahkan saja kepada kepolisian, biarlah kepolisian yang menangani pelaku. Moga-moga begitu. Baik, ya, jangan sampai niat menjaga keamanan justru berujung pada penghakiman ya Prof, dan aparat penegak hukum juga semoga kedepannya lebih sigap. Terima kasih Prof Adrianus telah berbagi bersama kami, dan terima kasih juga atas waktunya di Sindo Sore. Sehat selalu Prof. Pemirsa, sementara itu Wali Kota Bandung M. Farhan mengingatkan warga untuk tak main hakim sendiri. Untuk penindakan begal, kewenangannya ada di kepolisian. Sudah memberikan lampu hijau kepada masyarakat melakukan penindakan. Tapi ingat, ada dua hal yang mesti diperhatikan. Satu, penindakan terhadap para pelaku ini adalah sebagai bagian dari kita melakukan bela diri. Kedua, jangan main hakim sendiri karena ada resiko salah sasaran. Gitu. Nah, jadi kita memang harus hati-hati dan ingat, yang berwenang melakukan penindakan sesuai hukum hanyalah aparat hukum. Jadi tolong itu dijaga. Shirley Chowanda meminta maaf ke jajaran ASN-nya terkait pemotongan tambahan penghasilan pegawai.